Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan kembali lagi ngonten perjalanan dan ini ya tanggal 24 Januari jam 9.59 ini udah jam 10. Rencananya ini aku mau ke sana jalur selatan. Seperti biasa ke jalur selatan, tapi kali ini kita mau bikin tema explore embung ya, tapi nggak semua embung sih. Cuma antar dari pokoknya jalur selatan Gunung Kidul di Bantul itu ada satu, aku lupa namanya, tapi dekat pantai itu ya. Nanti kita lihat aja. Dan ini kita akan memulai dari jarak ini 26294 ya. Nanti dari rumah sampai rumah lagi berapa kilo kita akan lihat. Oke, lampu nyala ya. Oke, gitu dulu, nanti kita langsung gas aja ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Widu Tulan. Sebelum kita mengawali perjalanan, kita mau isi bensin dulu. Tapi ini lokasinya tuh self service ya, dan kita akan isi full. Gimana caranya? Kita lihat tutorial berikut ya. Dan itu masih with akun cara pembayaran cashless ya, dan dia cuma punya satu alat pembayaran. Kalau mau fully gimana mas? Iya. Oh, ngisi dulu. Oh ya. Ini berarti langsung isi dulu ya mas ya. Tik. Oh ya. Ya, makasih. Habis isi bensin, aku lanjut mau pompa ban ini, isi angin ban belakang ya. Gratisan juga, hehehe. Jam 10.50 aja kita udah sampai sini di seberang Puskesmas Randaan ya. Dan tadi gerimis nih, masih terlihat ada titik-titik airnya. Dan aku mau mulai perjalanan dari sini ya. Jadi nanti ini kan ke kiri itu, nanti kita akan dari Pandan Simo ke timur-timur sana sampai Insya Allah perbatasan DI Jateng ya. Tapi yang dari arah sini ke sana gitu. Nebang pohon dulu. Oke, siap. Wih, pas di kabel coy. Karena ini dibuat pas ada badai anggrek ya, ini konjotulan. Jadi itu banyak angin dan banyak pohon tumbang ya. Dan ini kita dapat saksikan sendiri, ada warga yang lagi membersihkan, menebang pohon itu yang nyangkut di kabel ya. Kita tunggu selesai, terus kemudian kita langsung lewat. Boleh lewat gantian ya. Oi. Emang sih udah agak lama ininya. Monggo Pak. Nah kalau sekarang udah jam berapa ini? 11.04. Waduh, nggak kelihatan ya layarnya. Kita berada di sini, ini di ujung jelas ya, situ ke sana itu ke arah nanti calon jembatan Pandan Simo. Nah kita akan mulai riding dari sini sampai ujung. Ini kita akan mulai dari kilometer ini ya, 6328. Oke, kita akan coba jalan ke sana terus. Lanjut lagi. Perjalanan ini kita mulai dari sini ya. Ini di daerah Jejak Es Bantul. Tepatnya masih di daerah utara-utaranya Indokor ya. Indokor itu di baratnya Pantai Gua Cemara. Di kanan tadi pas aku noleh itu sebenarnya ada embung ya Jaya, ke arah Pantai Dewa Ruci. Dulu aku pernah ngontenin embungnya. Embungnya apa ya jenenge, aku lali aku. Pokoknya embung di pesisir Bantul, kalian bisa aja cari di playlist Jogja 1000 Embung atau di playlist Bantul. Ini ngapa rating terus? Oh alah, ya ampun, kok nyalain hazard toh. Dan tadi di sana itu di atas ada pesawat lagi latihan ya, apik ya.
Tapi kelihatan kecil, aku pengen ambil dari HP tapi kok males mandek ya. Dan ini kita udah sampai di sini. Jaraknya berapa aku nggak tahu ya. Nanti kita lihat aja. Ke kanan tadi itu ke pantai ini, Samas. Nah, ini view yang lumayan baik dan luas ini di sini. Kan. Jaluk Basuri. Ada enggak ya tapi. Nah, ini jalan ini tuh hati-hati coy di tikungan yang ini. Kan lurus lah, aku nggak tahu yang dari sini atau dari sana. Ya sering kayak setauku yang informasi yang aku dapat loh ya. Tahun kemarin itu 2 kali kendaraan lost control. Motor itu coy. Jadi pas tikungan kiranya lurus toh. Bus bablas yang dulu pertama itu masuk di gubuk sampai ke gubuk, yang kedua itu ke galengan doang. Ini udah yang sini atau yang sana ya, yang anu bagian dari jembatan Kretek 2. Yang selalu menjadi ikon, dan aku juga udah berkali-kali ngontenin ini jembatan Kretek 2 ini. Pas dulu apa namanya, jalur pedestriannya itu belum dibangun, terus habis itu pas apa namanya, dahanu iya ngebom foto ngebom video. Terus pas ini udah mulai jadi ininya. Kan dulu pas anu ini belum ada yang ini. Wih, cerah coy. Tuh lautnya, aduh tapi gak kelihatan. Dan ikonnya itu adalah Luku. Aduh, anginnya ya tapi di sini tuh. Nih, ikonnya ini. Nah, walaupun tadi kenceng, sekarang di sini harus pelan dan hati-hati. Wah itu, lagi prewed ala-ala Korea. Oke. Di sini perempatan ya. Kalau kita ke kanan situ itu tuh ke Pantai Depok. Terus kalau yang mau nyanset di itu masuk situ, terus kanan dikit itu di Laguna View. Nah, Laguna View Pantai Depok. Jam 11.18 ya coy ya. Kita di sini. Ini di pertigaan ini ya. Ini ujungnya JLS sementara ini. Dan di situ tuh teman-teman udah bisa lihat ya. Tuh ada itu. Itu proyek pembangunan kilo 18, dan itu di atasnya udah kelihatan tuh kilo 18-nya. Nah, aku mau ke atas tapi belum bisa lewat situ coy. Kita akan lewat jalan lama sambil nyuser sana. Tanpa adanya kilo 18, kalau kita lewat sini dari ujung bawah sampai ujung atasnya kilo 18, kita menempuh jarak 6 kilo. Dan kondisi jalannya seperti ini ya. Kalau kita papasan dengan bis gede itu harus ada yang ngalah, apalagi kalau pakai mobil itu harus masuk ke halaman rumah warga. Tapi warga juga sering bantuin juga untuk mengkondisikan hal tersebut. Nah, ini di depan juga pas ada truk ini, kita juga harus hati-hati karena ini tanjakan yang curam di sini. Dari daerah Purwosari, kita akan melihat SD Nanas di kiri jalan ya kalau kita dari bawah. Kemudian kita ambil kiri, kita ikutin jalan utama. Kita akan sampai ke sebuah embung yang bernama Embung Bembem. Jam 11.41 ya, kita udah sampai sini di Embung Bembem namanya. Ini kayak gitu. Itu ada tulisannya gede teman-teman. Seret gitu. Tapi kita lihatnya dari belakang sih kalau dari sini. Dan jalannya tadi halus, Taman Wisata Embung Bembem. Lumayan luas gini. Tuh, parkirnya juga luas ini. Set gazebo, ada tempat sampah, terus di sini juga ada warung-warungnya kayak gitu. Oke, nanti aku mau jalan muter di konten yang khusus ini. Dari Embung Bembem aku keluar lagi ke jalan utama, ini lewat JJLS ya, tapi bangunnya udah lama. Kita akan riding, nggak perlu jarak jauh, berapa kilo ya aku lupa, tapi nanti bisa dilihat di kontenku yang khusus Embung. Kita akan sampai ke Telaga Cabe, tepat di kiri jalan. Seperti apa telaganya? Yuk kita simak. Jam 12.05, aduh sorry layarku kecil gelap. Jadi kita udah sampai sini.
Ini kalau menurut Google Map namanya Telaga Cabe ya, yang titik sini nih. Tapi nggak tahu kok nggak ada telaganya. Ternyata aku baca-baca itu anu coy, apa namanya, emang nggak ada airnya gitu. Jadi di pinggir JLS banget ya jalan ini. Kita akan lanjut lagi perjalanan ke sana, ke arah timur gitu. Oke, kita langsung gas. Sebenarnya di kanan kiri kita ini masih ada beberapa telaga ya, yang kita juga bisa sebut telaga itu embung berdasarkan konsep pengertiannya. Tapi ini aku nggak mampir dulu karena kita tujuan utamanya adalah review ini. Rencana aku mau mampir ke telaga-telaga ini saat aku balik ke barat. Tapi di daerah Purwosari ini mungkin ada 4 atau 5 telaga yang di tepi JJLS ini tidak bisa saya review pas baliknya karena sudah malam. Nanti ada videonya pas udah malam dan akan kita review di lain waktu. Di sini ini namanya perempatan Legundi ya. Kalau kita dari sini ambil ke arah kiri, nanti kita bisa tembus ke arah Panggang, Kopi Panggang itu yang turun nanti lewat Bukit Dermo, tembus ke daerah bisa Imogiri Timur itu lewat Kebon Agung. Hati-hati jalan menyempit. Nah ini jalan yang nggak begitu enak. Nggak tahu ya JJLS-nya sini atau gimana atau nganu. Karena ini kalau dari sini tuh unik coy. Uniknya apa? Nah ini ya kita akan lihat ya. Itu ya tadi situ toh. Nah ini kita nggak lurus, tapi kita harus kanan. Kita tuh harus kanan sini. Itu loh masalah gitu. Nggak tahu kenapa kok harus kanan. Nah ini omah-omah itu dibongkari ya. Kamar mandi. Oh ya. Terus kita kiri sini. Arah Pantai Baron. Nah gitu coy. Kenapa ya kok tadi dibongkari gitu? Terus jalan kan menyempit. Nah itu lalu yang masih bertanya-tanya tuh ya kan, gitu. Jalan menyempit, Parung pindah bawah. Oh iya, sik coy. Mumpung sepi, kita akan lihat. Tadi rumah yang di atas itu dibongkar. Nah yang sini juga itu dibongkar. Yang kuning itu loh kalau kelihatan dibongkar, ini dibongkar. Duh, udah pink. Nanti kita mulai dari sana lagi. Ini juga dibongkar. Aku nggak tahu ya kenapa. Apakah ini bakalan jadi JJLS yang dibikin baru lagi? Enak sini kan jalannya lumayan halus loh. Jalan, tapi kan jalan menuju Pantai Baron loh. Masjid ini coy. Oke, ini udah jam 12.40 ya. Ini di pinggir jalan ini kita zuhuran dulu di Masjid Albania sini. Nah itu tadi yang masih pertanyaan ya aja ya. Nanti aja deh kita sholat dulu. Selesai sholat zuhur, aku langsung melanjutkan perjalanan dari depan masjid. Kita lanjut turun dan ada pertigaan ini. Ini adalah JJLS ya. Kalau kita tadi ambil lurus ke sana itu ke Pantai Baron. Dan ini kalau teman-teman tanya di Google Maps apa, ini namanya JJLS baru estetik. Nah ini lokasinya, nanti kita lurus terus sejauh berapa kilo aku lupa. Itu nanti sampai ke jembatan Rowari. Nah di depan kita ini adalah salah satu ikonik untuk JJLS ruas ini ya, karena ini membelah tebing, nanjak dan berbelok. Kanan kiri tebingnya sudah diberi tanaman, kelihatan hijau-hijau, dan orang-orang mesti seneng ngonten di sini, foto-foto. Cuma ini posisinya di tanjakan gini, view-nya keren toh, konjak jalan kanan kiri. Dan kalau kalian udah sering lihat kontenku, pasti kalian udah familiar dengan lokasi ini. Hidup lagi ngonten-ngontennya, tahu-tahu ketemu bapak-bapak ini. Kalau dari stylenya ini kayaknya orang jauh kan. Terus aku sempat berhenti ngobrol-ngobrol, dan ternyata bapak ini dari Batam. Dia udah bersepeda dari bulan Oktober 2023 dan udah sampai Jogja, sudah sampai Pacitan. Nggak tahu ini kok balik ke barat lagi, karena dia juga bawa kamera, cuma kayak nggak punya baterai karena baterainya lagi error, dan nyari di sini katanya nggak ori. Setelah ngobrol sama bapak-bapak tadi, kita lanjut maju dikit, dan ini adalah salah satu ikonik lagi di JJLS ini ya, namanya Jembatan Rowari. Yang dari sini kita juga udah bisa melihat laut, cuma kalau dari kameranya terlihat kecil. Dan aku selalu gagal nongkrong sore di sini ya, nggak tahu kenapa.
Dari jembatan Rewari kita maju dikit sampai pertigaan ini, kita ambil yang kiri. Kalau kita ambil ke kanan itu nanti bisa sampai ke Pantai Indrayanti dan Pantai Goa Watu Lawang yang lagi viral. Ini dia pertemuan aspal baru JJLS dengan yang sebelumnya ini di ruas Tepos Jeruk Udel. Jadi ini yang paling baru aspalnya di sini aja ya. Kebetulan bulan November aku udah sempet review, kalian bisa cek kontennya, tapi yang dari timur ke barat. Dan ini baru kedua kalinya aku lewat sini setelah JJLS ini jadi. Dulu aku pernah review malam-malam lewat pulang dari pantai, tapi pas kondisi masih belum jadi jalannya itu kayak batu-batu putih gitu. Kalian bisa cari aja di kontenku bulan November. Sedangkan pertemuan JJLS ruas Jeruk Udel dengan JJLS Rongkop itu di sini. Ini terlihat perbedaan warna aspalnya. Kalau dulu tahun 2021 kalau nggak salah, atau iya 2021 atau 2020 itu aku sempat ngonten ujungnya JJLS yang dari JJLS Rongkop itu daerah sini. Apakah sudah merasa lapar? Kalau udah merasa lapar kita bisa belok ke sini. Ini namanya rest area Swanayasa ya. Tapi masuknya dari yang arah sana. Dan ini selalu disorientasi ya, ini utara selatan atau barat timur. Itu selalu menjadi perdebatan dengan teman-teman kalau di sini. Akhirnya sampai juga kita di JJLS perbatasan DIY dengan Jateng atau Gunung Kidul dengan Wonogiri. So ini tadi aku udah ke timur, udah masuk ke Wonogiri, terus ini aku balik ke barat ya. Gak apa-apa sih, cuma nyari tempat yang cocok dan enak untuk aku berhenti sambil ngeyup. Jam 13.50 ya, jam 1, jam 2 kurang 10 lah kita di sini. Kalau lihat temen itu, nah di depan sana itu tuh batasnya DIY Jateng ya. Jadi kak batas itu biasanya ada ininya, aku nggak tahu ya kenapa tiap batas mesti ada itunya. Terus kenapa enggak tag di sana? Jadi itu kan ada tikungan ya. Itu ada tikungan. Nah di situ batasnya. Enggak tag sana soalnya tadi itu pas ada kondangan coy, soundnya kenceng. Makanya aku udahlah tag di sini aja. Tadi dah sampai sana, aku udah nyusur sampai sana. Intinya gini coy. Nah kita ngomongin ya jaraknya itu dari tadi akan nyusur dari Pandan Simo ya, tas. Jadi itu perbatasan Batul Kulon Progo. Terus tadi naik itu kan besok ada kilo 18. Kalau tadi aku lihat jalur lama itu jaraknya 6 kilo. Terus ke sana-sana sampai batas itu tadi 102 kilo. Nah terus tadi kan sempat ke Embung-Bembem di rute yang sama 3 kilo kurang, berarti terbalik kan 6 kilo toh. 102 kurangi 6 berarti 96. Jadi dari Pandan Simo sampai sini batasnya Gunung Bantul Kulon Progo sampai batasnya mana ini Gunung Kidul Wonogiri itu 96 kilo jaraknya itu. Tapi besok nggak tahu ya ketika ada itu kilo 18 jadi jaraknya berapa. Itu dulu, kita mau lanjut lagi perjalanan. Tapi sebenarnya aku mungkin nanti nggak tahu mau kemana, mau makan siang atau gimana. Kita gas aja dulu. Akhirnya aku memutuskan untuk makan siang di rest area Swanayasa ya. Jadi kita putar balik karena emang ini kita udah review JJLS dari Pandan Simo sampai ke batas provinsi, dan kita akan kembali lagi ke barat nyusur JJLS lagi. Tentunya akan mampir-mampir ke beberapa embung dan telaga di sekitar ini setelah kita warak makan siang. Dan ini suasana ketika kita masuk ke rest area Swanayasa. Jam 2:01 ya, ini kita mampir lagi ke sini. Dulu pernah bikin konten, tapi sekarang kita mau makan siang sini. Dulu cuma ngopi tuh, sego berkat, mie ayam, barmindu, macam-macam. Kita akan coba nanti masuk situ. Oke, kebetulan kita di sini ya. Akhirnya seperti biasa ya, naik bulan tuh makan siangnya pasti mie ayam. Kita coba makan mie ayam di sini, Swanayasa, sambil lihat jalan JLS itu. Kita tunggu dulu, nanti jadi langsung gas makan. Terus kita lanjut perjalanan. Nanti tadi kan kita dari situ udah ke sana, tadi udah sampai ke batas itu toh. Nanti kita balik ke sana lagi. Nah akhirnya ini udah datang ya mie ayamnya. Tuh es tehnya di situ, sambil aku nge-live kita mau makan dulu coy, ntar terus
kita lanjut lagi perjalanannya karena itu udah agak mendung, kelihatan tuh ada mendung-mendungnya. Tak konsen makan dulu. Ini mau ular nih aja. Nggak tahu ya kok ular. Kena di angin tadi mungkin. Yuk kita makan dulu. Selesai makan siang, kita langsung lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu ke Embung Rancah ya. Ini nggak jauh dari sini, cuma 4 menit 5 menit lah perjalanan dari rest area Swanayasa. Dan ini ternyata cukup menarik, udah dibangun fasilitas macam-macam, dan beberapa tahun ini selalu dapat dari dana IS. Jam 3:11 coy. Ini udah di Telaga Rancah tadi ya. Aku sebenarnya udah sampai sini dari tadi, tapi aku belum sempet bikin konten ini. Aku tadi langsung bikin vlog panjang ini kan untuk ini. Dan aku tadi udah muter-muter sana, muter sampai sana-sana gitu. Dan aku tas closingan di bawah sini tadi, turunnya kan lewat situ. Bres, suara durut, bres, udah nih loh ini. Tasku langsung tak ambil. Nih hujan tuh loh, masih basah-basah gini. Kita langsung lanjut lagi, tapi agak balik ke sana ke arah Utawati. Ada Telaga Tekil atau Tekik. Nanti kita pakai maps ya. Oke, kita langsung aja gas ke sana. Kalau di Google Maps ini namanya Telaga Tekil ya, dan masuknya ini ke arah Utawati. Telaganya cuma di depan sini, depan kiri itu. Cuma setelah aku melihat kondisinya seperti ini, kita agak kesulitan untuk muteri. Aku nyari warga dan aku sempat tanya, ini namanya Telaga Tekil atau bukan? Tapi warga tidak tahu nama Telaga Tekil, adanya Telaga Tekik dan di lain tempat. Terus warga nyebut ini namanya Telaga Utawati. Ya sesuai dengan lokasinya sih. Desa Utawati yang mataharinya cuma bentar gitu ya. Tujuan selanjutnya ini ke Danau Puen menurut Google Maps ya. Cuma ini ada hal yang unik ya di sini. Jalannya basah, tapi di depan itu kering ya. Jadi hujan di sini tuh nggak rata. Karena tadi sebelumnya di Telaga Rancah juga terus. Begitu aku keluar di JJS-nya, cuma di atasnya itu jalannya kering. Menurut Google Maps juga ya, Danau Puen itu ada, kita harus lurus itu di belakang pos ronda itu. Cuma masalahnya nggak ada aksesnya, dan akhirnya aku muter-muter dulu di sini. Setelah itu aku ketemu warga dan aku bertanya. Warga itu taunya Telaga Puen, dan betul di belakang itu, cuma aksesnya agak sulit apalagi ini pas musim hujan ya. Jadi ini dari belakang itu kita turun ke bawah gitulah coy. Jadi aku putuskan untuk skip menelusuri sampai ke lokasinya. Intinya di bawah situ. Nah, jadi nyirami tanaman apa di JJLS gitu tuh caranya gini. Mobilnya pakai pompa, terus itu pakai gas lada. Selanjutnya kita ke sini, ke Telaga Piji ya. Terus aku kaget loh, ternyata di sini ada Lumbung Mataraman ya. Dan Telaga Pijinya itu di sebelahnya. Aku rencana mau deket, tapi aku nggak tahu aksesnya. Terus aku sempat tanya warga, dan aku sebenarnya udah muter ke belakang gunung sana ya, karena di tengah itu ada namanya Gunung Cilik yang dulunya di tengah Telaga Piji. Jam 4:06 coy, ini kita di sini. Abdul saya Lumbung Mataraman apa tadi? Balong ya. Dan ternyata aku tadi udah sampai sini, terus aku riding lagi ke sana. Itu ada tulisannya Watu Lumbung. Wah, pantai Watu Lumbung coy. Ini tuh nggak jauh ya dari pantai ternyata. Biasanya kalau ke Pantai Lumbung lewat sana atau lewat yang di Ombol sana, dan ternyata bisa lewat sini sana, dan tadi ada TPR-nya sih gitu. Jadi saya Lumbung Mataraman gitu, seret. Terus ini katanya dulu telaganya di sini. Di situ masih tuh kelihatan. Terus tadi aku tuh riding lewat sana pokoknya sampai kono lagi kata ono omah cilik. Kono kae daerah sana tadi aku udah muter. Nanti ada konten panjangku. Ada satu hal yang menarik. Tadi bapaknya tuh cerita mantan Telaga Piji saya. Nah yang di depan gini, nah belakang galang ini ada kayak Gunung Cilik tuh. Dan namanya Gunung Cilik saya, tapi bukan yang Wonosobo. Dan dulu telaganya itu muterin ini, dan telaga gede ya. Jadi kelihatan tuh ya ada ini lah. Itu kan kayak apa namanya, telaga banget tuh yang itu model kayak gitu. Dulu muterin itu, jadi itu di tengah telaga gitu, di sini. Tapi sekarang ini sudah jadi lapangan, dan ini Lumbung Mataraman gitu. Dan Telaga Pijinya tinggal di sana. Nah kita akan lanjut lagi perjalanan ini. Masih berapa tuh? Tujuannya 9 kilo 13 menit. Tapi nanti mau aku singkat aja coy.
Kita akan balik lagi ke sana, ke situ ke arah JJLS. Oke, kita langsung gas ke sana. Rasanya kurang afdal kalau kita ngonten di JJLS tanpa kita tampilkan keindahan JJLS seperti ini dengan bukit-bukit tebing-tebing yang dibelah. Dan ini adalah vibes-nya, dan mohon maaf kalau suaranya banyak berbet-berbet anginnya. Mencari masjid di JJLS itu seperti mencari jarum di dalam jerami, dan akhirnya aku berhenti tanya warga. Kirain mereka? Nggih, iki dalan. Oh, dadase pinggir mergi. Nggih, jalan JLS niki. Oh, lah nggih. Kula pados-pados gen map mboten anu. Nggih sing nggih niki. Niki mepet gunung niki. Mepet gunung nggih. Nggih ning lewate niki. Oh, lewate pundi, Bu? Niki. Jalan sik anu niku sik cemeng jalan sik kiri niki lho, Mas. Oh, niki belok kiri. Nggih, niku nggih teng masjid niku. Teng masjid. Nek mlebet. Tapi nek sik pinggir mergi, niku jalan JLS. nggih. Lempeng niku kilan gunung wonten. Kilan gunung mriku. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Bu. Nggih, monggo. Nah, itu tadi saya maksudnya itu tadi. Tapi katanya di balik gunung ini juga ada lagi. Kita akan lihat ini. Katanya kalau nggak mau keluar dari jalur besar ini, kita bisa ini. Iya. Tapi ini yang ini. Lihat aja masjidnya ada di sisi mana. Tapi ini kabur. Mbak. Masjidnya ini coy, Masjid Al Amanah. Oke, kita ngasaran dulu di sini guys. Parkirnya kan di sini. Akhirnya kita ketemu masjid di JJLS coy. Assalamualaikum. Ini lewatnya sini toh. Oke. Ini ditutup lagi enggak ya? Takutnya ada ayam masuk. Nah, oke, kita lihat. Ini jam berapa nih? 16.23. Aduh. Masaran dulu coy. Batas sucinya mana ya ini? Oh ini. Wih, bangun coy. Lah. Itu tempat wudhu ini. Dengan rahmat Allah yang Maha Esa, Masjid Al Amanah Murniati, bantuan keluarga besar almarhum Ibu Murniati, diresmikan Jumat tanggal berapa ya? 97. Suwe loh. Jadi view-nya keren loh. Masjid yang view-nya keren gini. Oke, ini tempat wudhu di sini. Ada sandalnya enggak ya? Kita lihat. Wih. Enggak ada coy. Oke, aku tak lepas dulu. Aku mau wudhu di bawah. Udah jam 16.38. Aku udah selesai sholat asar nih. View-nya keren coy dari atas. Tuh. Kita lihat JLS gini. Oke, kita turun. Tadi aku numpang toilet sana.
di warung ibunya tadi. Ini ya sulitnya kita nyari masjid di JJLS. Kok tadi ada yang pakai jas hujan ya. Udah, ntar kita sambung lagi sambil jalan nih di sini. Ntar mungkin aku kalau sempet mau mampir ke Perwari ya. Mungkin loh, nanti kita lihat sikon aja. Akhirnya kita udah sampai sini ya. Ini namanya Telaga Telempek. Lokasinya tuh masuk-masuk, dan kalau teman-teman nanti bakal lihat konten panjangku mengenai Telaga Telempek, aku sempat keliru sebut terus Telaga Telumpe. Tapi Telaga Telumpe itu juga ada di lain tempat ya, bukan di sini. Dan ini dia telaganya. Jam 16.58, ini udah jam 5 sore kurang dikit ya, kita udah sampai sini di Embung Telumpe. Tadi aku sempat tanya-tanya sama ibunya, diceritain tentang ini. Ibunya kalau dulu itu sore sampai tahun 2004 sering buat mandi kayak bertemunya jodoh cewek cowok gitu di sini. Tapi ya itu terakhir 2024 itu tuh kita lihat ya. Mungkin untuk cerita fullnya, tapi dalam bahasa Jawa nanti ada di konten yang seri Jogja Seribu Embung ya. Dan sebenarnya bisa masih kesana-sana, tapi aku nggak mau nyoba karena aku takutnya nanti kalau hujan aku agak males sih. Aku mau langsung gas aja, kita lanjut turun, kita akan nyusur lagi JJLS ke arah barat sana dan mungkin nanti turun ke Parangtritis. Oke, kita sambung pas nanti di sana. Jam 17.15 kita berhenti di sini. Ini ya, kelihatan tuh lokasinya. Di mana ini gini. Ini kalau kita ke situ dikit, ke situ tuh udah ada jembatan Roari, coy. Kenapa saya berhenti di sini? Saya mau bikin konten ini tadi, proyek pembangunan masjid. Nah, ini ada ini. Terus di situ udah ada perempatan arah pantai kalau ke kiri. Nambah info aja ya, kalau teman-teman tahu sana kan yang Baron Estetik itu, sana Pertigaan Tebes, kalau ke kiri ke Indrayanti, apa mau view nih pasan. Jadi bakal ada masjid gini besok. Oke, jadi nggak kayak tadi itu ya. Tadi kita kesulitan. Dan ini udah tambah satu. Semoga segera terrealisasi dan lancar. Amin ya robbal alamin. Berburuk coy. Kelihatan nggak sih? Tuh, tetesan air. Aku dan selain tetesan air itu, bensinku tinggal dikit. Aku harus ngisi dulu. Nanti kalau hujan nggak apa-apa. Kita saatnya hujan-hujanan lewat sana-sana gitu. Nih bensinnya tinggal dikit aja. Nah kayak gitu. Nah enggak, kita mau nggak mau bakalan isi pertamak ya. Nggak apa-apa lah ya, kita isi pertamak gitu. Kiu kiu. Tuh apa tuh? Warung ya. Oh, mendungnya udah kayak gitu coy. Oke, kita langsung gas aja ya. Nanti kita sambung lagi sambil di jalan. Ini masih itu tadi habis dari calon lokasi pembangunan masjid. 17.25 coy. Bateraiku tinggal 23% dan aku nge-WA orang rumah ya. Tapi ya itu apa namanya? Sinyalin dedutan ya. Semoga nanti masih hidup ya. Dan ini kondisi di sini ya. Aku nggak tahu ini sebelah mana. Ya kondisinya hujan tuh kelihatan. Seret. Nah, kan. Sana itu loh. Dan aku mau ini ganti sepatu, ganti sandal. Jadi udah prepare nih. Tuh, suara hujannya makin kedengeran tuh, coy. Nih, udah prepare pakai ini. Kita langsung gas. Cuma yang jadi masalah ini apa namanya? Bensinku tuh tinggal tipis, coy. Terus nggak tahu aku mau gimana nanti. Jadi ini mah konten baru lagi nih. JJLS saat hujan. Kita ulangi ke timur. Enggak lah. Tuh, udah deh krungu suaranya makin deras. Aku mau ganti-ganti dulu ya aja ya. Yang ini udah aman. Dan sekarang saatnya kita mulai riding saat hujan di JJLS ini ya. Tapi ini pas aku udah mulai riding, hujannya sebenarnya mulai agak reda sih. Tapi nggak apa-apa, kita harus pakai mantel karena hujan di sini tuh tidak merata. Akhirnya kita menemukan bensin eceran ya di sini. Cuma teman-teman harus simak 1 liter harganya berapa. Tumbas bensin enten nggih Pak niki? Oh nggih. Setunggal mawon, Bu. Pinten? Oh nggih.
punten niki. Udah reda ya, tapi tetap harus pakai mantel sih, takutnya ntar hujan dalam. Aduh, enten boten gini niki. Oh, enten nggih niki nggih. Jam 6:11 coy, aku berhenti di sini. Situ tuh perempatan Legundi itu. Kita mau lanjut lagi ke sana, tapi aku mau ganti baterai dulu ya. Ini langsung gas aja, itu udah mulai dengar suara azan. Kita nanti maghriban di bawah aja tuh. Kita akan siap ke sana. Oke. Langsung aja. Kayak gini. Nah. Ini dia suasana malam hari di DJLS daerah Purwosari. Tapi sebenarnya ini walaupun udah di atas jam 6, langitnya masih bagus ya. Mataharinya itu udah tenggelam, tapi sinarnya loh masih merah, golden hour, sehabis golden hour, tapi bukan blue hour. Jadi itu kayak sunset membahana gitu loh coy. Langitnya oran-oran gitu. Tapi aku nggak sempat berhenti untuk ambil video atau foto ya. Aku cukup dari action cam ini, dan aku nggak tahu sebenarnya hasilnya gimana, tapi ternyata hasilnya bagus seperti ini. Karena aku itu sebenarnya masih pakai jas hujan ini coy. Walaupun di sini ternyata kering sama sekali, nggak hujan, sampai aku di bawah di daerah Parangtritis. Jam 18.54 ya, ini aku di sini pom bensin utaranya TPR Parangtritis ya coy. Nih tadi bekasnya masih hujan tuh ini tuh. Jadi tak usap dulu. Soalnya tadi di daerah atas, di daerah Purwosari. Nah di daerah ini angel kamera depannya gini tuh. Nah di daerah Purwosari tuh udah kering tadi coy, tak sambil duduk ya, udah kering jalannya. Tapi mau ngelepas ini bensinku udah strip. Aku takutnya nanti tak matiin terus hidupin lagi kehabisan bensin tuh. Makanya sekalian aja maghrib di Jogja tuh masih jam 6.15 sih, ngisaknya nanti masih setengah 8 kurang 9. Jadi mau ini terus ganti sepatu juga, ganti sepatu lagi. Sedikit tips ya, mungkin kemarin ada temen yang curhat ya, dia pakai sepatu ceritanya gue gaya-gayaan buat riding kemana ya, arah Ngulon sih. Ini mata kakinya tuh nggak ketutup res, dan ya itu karena itu nggak ketutup situnya, buat itu sih, buat gaya-gayaan ya. Ini kan gini, makanya aku ganti ini, mumpung langitnya juga udah nggak hujan sih sini. Jalan kering tadi, aku sempat ngonten sampai di yang terminal Parangtritis itu. Oke, kita isi bensin terus lanjut lagi. Nah, di sini aku isi bensin lagi di pom bensin Kretek ya. Dan ini isi bensin yang ketiga kali dalam perjalanan ini. Ini paling boros. Nggak tahu ya, sehabis servis itu katanya skala stasionernya yang bermasalah. 30. Oke, sami-sami. Kalau dengar suara azan harusnya jam ya Jaya, 7:30 kurang dikit ya. Tapi adegan ini tolong jangan dicontoh ya. Ini ya kan 19.22 kita udah sampai sini. Bangun yang viral itu ya. Aduh, rada angel iki nglebok ya meneh. Aduh, tahu gitu tadi berhenti aja aku. Jadi ini udah di dekat Kota Bantul sini. Depan situ udah lampu merah Masjid Agung Bantul ya. Dan tadi tuh sempet rintik-rintik hujan lagi Jay. Tapi ya cuma di sono-sono tadi sih. Nih kelihatan toh titik-titiknya di visor HP. Ya FYI aja, kita udah sampai sini gitu. 7:30 kurang dikit ya. Kita itu batas kota Jogja coy, kota Jogja sama Bantul ini di masih masuk Jalan Bugisan atau kemana. Tadi di selatan Ring Road itu tuh masih aman, masih kering. Begitu masuk Ring Road tuh langsung ini coy, langsung basah-basah gini. Aku loh, kok basah-basah gitu ya? Oh ternyata habis hujan yang sini coy. Begitulah hujan di Jogja, kayak ngeprank gitu loh coy. Bukan ngeprank sih, nggak rata. Tapi emang ya ini lampu nenek ngararing banyu wi ra ketok ya Jaya. Ini biasanya kan kelihatan jelas toh. Ora ketok toh. Tapi nek goreng kering ketok.
begitu konco dolan. Oke konco dolan, ini aku mau lanjut konten kemarin ya, reviewnya. Jadi aku udah nulis catatan dikit ini. Jadi kalau kita review ya, kemarin kita start jam 9.59 dengan speedometer 26.294. Kita langsung ambil ini aja ya, 294 nya. Kemudian aku isi bensin self service itu habisnya 33.000. Kita ke arah Pandan Simo, terus dari situ di Pandan Simo itu JCLS nya itu loh, yang ujungnya itu kilometernya 328 dan itu jam 11.04. Kemudian di perjalanan di daerah Panggang itu aku mampir ke Embung Bembem. Di Embung Bembem itu dari jalan utama masuk ke Embung Bembem dan balik lagi ke titik awal itu 6 kilo pas. Terus ke Telaga Cabe, kemudian kita sempat mampir sholat zuhur yang aku agak mual dikit itu ya. Terus jam 13.43 udah sampai di batas provinsi dengan speedometer 430. Nah, kalau kita jaraknya di JLS itu ya, dari perbatasan Bantul Kulon Progo dengan DIY Jateng itu kan 430 kurangi 328 sama dengan 102. 102 kurangi 6 kilo sama dengan 96 kilo JLS nya. Tapi itu dengan catatan kita belum lewat kilo 18, kita lewatnya jalan lama sepanjang berapa tuh, 6 kilo atau berapa, 9 kilo atau berapa, aku lupa, ada di kontenku dan aku sebutin juga itu. Terus kemudian kita ke Embung Rancah, sorry ini ada suara ayam ya itu. Kemudian kita ke Telaga Tekil ya, kalau di Google Map namanya Telaga Tekil. Terus ada orang yang bilang Telaga Tekik, tapi Telaga Tekik beda lagi lokasinya, Telaga Tekik. Tapi itu kalau yang aku kunjungi ternyata namanya Telaga Utawati, yang desa mataharinya dikit. Oh ya, tapi sebelum ke Embung Rancah, saya sempat makan siang di rest area Swanayasa. Mie ayam itu harganya 12.000, es teh 4.000, parkirnya 2.000. Terus habis itu lanjut ke Danau Puen. Di Danau Puen itu sulit aksesnya, jadi nggak sampai ke lokasinya. Cuma di sampingnya, sebenarnya tinggal turun dikit tapi licin dan curam karena habis hujan juga. Terus kita ke Telaga Piji yang sebenarnya telaganya luas, di tengahnya ada gunungnya, Gunung Cilik namanya, tapi bukan Gunung Cilik Wonosobo. Itu tapi sebagian ditablek jadi lapangan lagi, padahal di sampingnya ada lapangan dan itu ada Lumbung Mataraman. Mungkin besok kalau udah jadi enak aksesnya kita ke sana lagi ya, ke mungkin Lumbung Mataramannya. Kemudian sholat ngasarnya ya, kebetulan di JLS itu sulit untuk nyari masjid coy. Ada masjid ini namanya Masjid Al-Amanah Murniati ya, kita masjidnya di atas, kita bisa lihat itu dari JLS dari atas. Kemudian kita ke Telaga Telempek yang ada ibu-ibu cerita. Kemudian kita ke ini, pulang lewat JLS Baron lagi. Ada lokasi masjid, proyek masjid di JLS. Walaupun kita nggak dapat informasi, tapi aku sempat kontenin. Kemudian kita kehujanan Ngiyuk dengan kondisi bensin udah di bawah akhirnya ngisi bensin Pertalite 1 botol 1 liter ya, berarti itu 15.000. Jadi emang gitu. Terus akhirnya turun, itu udah malam, udah gelap, turun di pom bensin Kretek itu jam berapa ya, 6:30 lebih sih. Langsung sholat maghrib dulu, habis itu baru beres-beres jas hujan dan kondisi lain karena kan di atas hujan. Tapi di jalan Purwosari agak bawah itu udah kering jalannya, nggak hujan sama sekali. Di Parangtritis juga iya. Jadi aku tetap pakai jas hujan sih, males berhenti soalnya takutnya nanti bensinnya habis dan sulit tau, malah repot. Kemudian jam 19.51 udah sampai rumah dengan speedometer 26555. Jadi total jarak tempuhnya itu 261 km dari rumah sampai rumah. Total pengeluarannya 96.000 dengan isi bensin 3 kali, habisnya 78.000. Rata-rata sih kemarin habis itu servis mah jadi kayak gitu, boros bensinnya. Yang mungkin kayak gitu reviewnya, bisa kalian tonton tadi di awal-awal, sama ada konten panjangnya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Seperti biasa, kontenku dicontoh seapik dan jangan dicontoh seelek. Ya ini udah beda ya. Saya Windu Dulan-Dulan, tetap semangat dulan-dulan dan jangan bawa salah sembarangan. Sampai jumpa di konten-konten saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.